berdamai. Berdamai bukan berarti menyerah pada keadaan, melainkan berhenti berperang dengan ketetapannya. Seringkali yang membuat hidup terasa berat bukan karena takdir yang keras, tapi karena hatimu masih ingin menggenggam sesuatu yang sebenarnya sudah waktunya dilepaskan. Berdamai itu ketika kau berhenti menuntut dunia agar berjalan seperti kemauanmu, dan mulai membiarkan hidup mengalir dengan kebijaksanaannya yang jauh melampaui akalmu. Berdamai bukan berarti pasrah tanpa daya, tapi tahu kapan harus diam dan kapan harus melangkah dengan tenang. Sebab di setiap diam yang ikhlas, ada sentuhan lembut ruhi yang sedang menuntunmu kembali kepadanya. Ketika engkau berdamai, engkau tidak lagi sibuk melawan siapapun, tidak pula melawan dirimu sendiri. Engkau mulai melihat bahwa semua kejadian hanyalah gelombang dari lautan ilahi, dan engkau hanyalah buih kecil yang sedang belajar mengingat asalnya. Mursyid Abang pernah berkata, berdamailah dengan takdirmu, sebab di sanalah Tuhan sedang menyentuhmu dengan lembut. Maka bila hidup terasa tak bersahabat, jangan buru-buru menuduh dunia kejam. Mungkin bukan dunia yang berubah, tapi pikiran dan hatimu yang sedang dipanggil untuk naik derajat kesadarannya. Berdamai adalah seni mencintai apa yang tidak bisa diubah dan melepaskan apa yang pernah kamu merasa memilikinya. Sebab pada akhirnya, yang kau sebut pahit hari ini, kelak akan menjadi rasa manis dari kesadaran yang dalam. Dan ketika engkau benar-benar berdamai, kau akan sadar bahwa hidup ini tidak pernah melawanmu. Ia hanya mengajarkanmu menjadi pemenang sejati di setiap momen hidup dengan rasa syukur. Berperang melawan diri sendiri. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi min syarri nafsi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan, kejahatan diri sendiri. Jika engkau tidak menuntun aku, niscaya aku akan tersesat oleh pikiranku sendiri. Biarlah ruhimu yang hidup dalam diriku bekerja, menuntun langkah, menyucikan niat, dan menjadikan segala gerakku hanya untukmu. Lindungilah aku dari keburukan, kejahatan diriku sendiri, agar yang tersisa hanya engkau. Mursyid kami Abang berkata, kalimat ini adalah ikrar kesadaran bahwa seseorang tidak berdaya tanpa kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bahwa musuh terpaling berbahaya bukanlah yang di luar dirinya, melainkan nafsu dan ego dalam dirinya sendiri yang menolak tunduk kepada kehendak ilahi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Al-Baqarah ayat 216. Ada perang yang tak bersuara, tidak menumpahkan darah, tidak memerlukan senjata, namun menghancurkan lebih banyak manusia daripada perang di dunia. Itulah perang melawan diri sendiri.
Mursyid kami Abang menyebutnya sebagai perjuangan melawan diri sendiri dari hawa nafsu, ego, dan segala yang menjauhkan manusia dari kesadaran akan kekuasaannya, jihadun nafs. Mursyid kami Abang berkata, musuh terdekatmu bukan di luar sana. Ia ada di kepalamu yang rasanya di balik dadamu, bersembunyi di balik keinginanmu sendiri. Kalimat ini mengguncangkan kesadaranku. Mursyid Abang tidak sedang mengajarkan teori. Ia sedang menyingkap kenyataan yang selama ini tertutup oleh ambisi dan keakuan. Dari situlah perang itu dimulai, bukan dengan pedang, melainkan dengan kejujuran menatap diri. Dalam pengalaman bersama Mursyid kami Abang, aku belajar bahwa yang paling sulit dikalahkan bukanlah keji dan mungkar, melainkan pembenaran atas perbuatan keji dan mungkar itu sendiri. Sebab nafsu tidak hanya menggoda, ia juga pandai berdalih. Ia bisa membuat seseorang merasa suci karena ibadah, merasa benar karena ilmu, merasa berhak karena pengalaman dan kuasa. Padahal semua itu hanyalah pakaian ego yang dibungkus dengan kebenaran semu. Mursyid kami Abang berkata, jangan kau sangka dirimu sudah mengenal Tuhan hanya karena lidahmu pandai menyebut namanya dan tubuhmu terlihat melakukan ritual agama. Di situ aku tersadar, selama ini banyak sekali aku menuhankan keinginan, menyembah kesenangan, dan memuja diriku sendiri atas nama kebenaran. Perang melawan diri bukan sekedar menahan hawa nafsu, tapi membedakan antara keinginan diri dan kehendak Tuhan. Dalam peperangan dengan diri sendiri, aku sering kalah. Kalah oleh amarah, oleh kecewa, oleh hasrat ingin diakui. Namun setiap kali aku jatuh, Mursyid kami Abang tak pernah menegur dengan amarah. Ia hanya berkata dengan lembut, jatuh itu bukan hukuman, tapi kalau kau tidak mau bangun, itulah tanda kekalahan sejati. Mursyid kami Abang mengajarkan bahwa setiap luka adalah guru, setiap kegagalan adalah pesan, dan setiap rasa sakit adalah panggilan dari ruhi agar kita kembali kepada kesadaran. Berperanglah dengan dirimu, bukan dengan sesamamu dan dunia, karena dunia hanyalah cermin dari medan perang jiwamu sendiri. Perang melawan diri ternyata bukan tentang siapa yang kalah, tapi tentang siapa yang berserah. Setiap amarah, setiap dengki, setiap keinginan berlebih itulah pasukan musuhmu. Tapi jangan benci mereka, didiklah mereka, karena tugasmu bukan membunuh nafsu, tapi menundukkannya di atas kesadaranmu akan kebersamaan dengan ruhinya. Itulah makna berperang melawan diri sendiri, bukan tentang mengalahkan orang lain, melainkan tentang menghidupkan kesadaran ilahi di dalam dirimu. Kini aku mengerti mengapa Mursyid kami Abang selalu tersenyum meski hidupnya penuh tantangan, karena baginya setiap tantangan adalah latihan perang. Mursyid kami Abang berkata, jika engkau ingin mengenal rasa Tuhanmu, jangan cari di surga, carilah di medan perang jiwamu, karena di sanalah dia menampakkan dirinya dalam rasamu. Dan sejak itu, aku paham perang melawan diri bukan perang sementara. Ia adalah perjalanan seumur hidup sampai ruhi benar kembali kepada pemiliknya.